Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita masuk ke pertemuan pertama kita pada kelas 2 ini. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas bab 1, yaitu pola bilangan, dan submateri kita hari ini adalah A. Mengenal pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan merupakan susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi dia adalah susunan bilangan yang seperti ini, kemudian dia mempunyai aturan dalam pembentukannya. Nah, kemudian setiap bilangan pada pola bilangan disebut dengan suku atau dilambangkan dengan UN, di mana U itu atau disingkat sebagai suku, kemudian N itu ialah suku ke N atau suku ke berapa. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal untuk menentukan UN. Nah, di sini sudah ada nomor 1 pola bilangan, yaitu 2, 4, 8, 10, titik-titik sampai UN. Nah, di sini 2 ini ialah sebagai U1-nya atau disebut dengan suku ke-1. Kemudian 4 ini merupakan U2 atau suku kedua. Kemudian 8 ini sebagai U3. Nah, 10 ini sebagai U4. Nah, nanti ada U5-nya lagi, U6 sampai dia UN. Jadi U ini adalah sebagai suku, N-nya ini adalah suku keberapa dia. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, di sini sama seperti soal nomor 1. 1 ini otomatis dia sebagai U1. Kemudian si 3 ini sebagai U2. Kemudian 5 ini sebagai U3. Dan 7 sebagai U4. Sampai titik-titik sampai ke UN. Nah, di sini juga kita bisa tulis sebagai UN ya. Nah, itu dia. Jadi ingat, ini U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal, tentukan misalnya dari soal nomor 2 ini tentukan misalnya U3, maka kalian bisa langsung isi U3-nya adalah 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan pembentuk pola bilangan. Jadi aturannya itu ada yang tambah, ada yang dikurang, ada yang dikali, kemudian ada yang dibagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contoh soal tentang pola bilangan. Kalau yang tadi kita hanya ingin mengetahui yang mana dikatakan suku. Nah, kalau sekarang kita masuk langsung ke contoh soal pola bilangan ini. Nah, apa soalnya? Tentukan aturan pola bilangan berikut dan tulislah 2 suku berikutnya. Ini ada titik-titik. Ini artinya kita disuruh tentukan suku berikutnya. Soal nomor 1. Nah, kita lihat di sini ada pola bilangan 2, 4, 6, 8, titik-titik, titik-titik. Maka di sini kita disuruh tentukan aturannya, kemudian disuruh tulis 2 suku berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat 2, 4, 6, 8. Jadi dia semakin naik ya angkanya. Nah, naiknya itu kan nggak terlalu tinggi dia. 2 ke 4, kemudian 4 ke 6, 6 ke 8. Jadi nggak terlalu tinggi. Jadi kemungkinan besar aturannya itu ialah ditambah. Nah, di sini kita lihat 2 ke 4. Nah, naiknya itu adalah 2. Maka karena dia naik, aturannya itu otomatis ditambah. Nah, biar lebih mudah, bisa langsung aja kalian kurangkan. 4 dikurang 2. Nah, suku berikutnya dikurang suku yang sebelumnya. Jadi 4 kurang 2, 2. Karena dia naik, maka dia otomatis tambah aturannya. Nah, kemudian ke sini. Nah, berarti 4 ke 6 juga naik 2.
biar mudah 6 kurang 4. Karena dia naik maka dia tambah di sini. Kemudian di sini juga. Di sini 6 ke 8 berarti juga tambah 2. Otomatis di sini juga ditambah 2. Di sini juga ditambah 2. Nah, 8 ditambah 2 ialah 10. Kemudian 10 ditambah 2 adalah 12. Maka kita bisa buat di sini aturannya ditambah 2. Nah, begitu dia. Jadi aturannya ditambah 2, kemudian 2 suku berikutnya adalah 10 dan 12. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, kita lihat aturannya apa dan 2 suku berikutnya bilangan berapa. Oke. 1 ke 3 ke 6 ke 10. Jadi dia naik ya. Dan naiknya itu tidak terlalu tinggi. Otomatis dia merupakan aturan ditambah. Nah, kita mau lihat ditambah berapakah dia. 1 ke 3. Biar mudah, langsung aja 3 kurang 1 ialah 2. Karena dia naik, maka di sini ditambah. Kemudian 3 ke 6. Atau 6 dikurang 3 ialah 3. Nah, karena dia naik, maka ini ditambah. Kemudian ke 10. 10 kurang 6 ialah 4. Karena dari 6 ke 10 naik, maka dia ditambah. Nah, di sini kita lihat. Pertama ditambah 2, kemudian ditambah 3, ditambah 4, kemudian di sini ditambah, otomatis sini tambah 5. Nah, kemudian di sini ditambah 6. Kita cari 10 ditambah 5, kita isi ialah 15. Kemudian 15 tambah 6 21. Di sini bisa kita buat aturannya ingat ini ditambah bilangan asli. Masih ingat bilangan asli? Itu kalian pelajari di kelas 1. Bilangan asli mulai dari 2. Nah, ingat bilangan asli itu ialah bilangan yang dimulai dari angka 1, tapi di sini kita pakainya dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke ya. Nah, nanti dilihat lagi catatannya di kelas 1 bab 1 tentang bilangan. Ada bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, cacah dan seterusnya. Karena kita akan pakai juga di sini. Nah, untuk soal yang nomor 3. Yang nomor 3 coba kita lihat di sini. 10 ke 7 turun ya. Kemudian 7 ke 4. Di sini juga turun. Di sini dan turunnya itu enggak terlalu jauh, maka di sini otomatis dia dikurang. Nah, kurang ya. 10 kurang 7 kurang 3. Kemudian 7 ke 4 turun 3 juga. Karena dia turun maka di sini kurang. Kemudian berikutnya otomatis di sini juga kurang 3. Di sini juga kurang 3. Maka 4 dikurang 3 1. Kemudian 1 dikurang 3 min 2. Ingat, di sini bisa kita buat aturannya itu adalah dikurang 3. Kita lihat soal nomor 4. 1, 3, 9, kemudian 27. Dari 9 ke 27 naiknya tinggi ya. Jadi ini ada kemungkinan besar aturannya adalah dikali. Nah, coba kita buat di sini. Nah, 1 ke 3. 1 dikalikan berapa yang hasilnya 3? Di sini kemungkinan besar adalah ini dikali 3. Kemudian dari 3 ke 9.
Nah, ini biar mudahnya langsung aja 9 bagi 3 berapa? Berarti 3, karena dia naik maka di sini dikali. Kemudian berikutnya 27 bagi 9. 27 bagi 9 juga hasilnya 3. Maka karena dia naik di sini kali. Karena ini tiga-tiganya udah kali. Maka di sini juga kemungkinan adalah kali 3. Kemudian di sini juga kali 3. Nah, 27 kali 3 hasilnya 81. 81 kali 3 243. Bisa kita buat di sini aturannya adalah dikali 3. Untuk soal yang nomor 5. Soal nomor 5 dia bentuk polanya itu dalam bentuk titik-titik ya, atau noktah disebutnya. Nah, di sini kita disuruh hitung dulu berapa jumlah titik-titiknya, kemudian disuruh tentukan suku berikutnya dan aturannya. Untuk U1-nya atau suku ke-1-nya kita hitung titik-titiknya 1, 2, 3. Maka kita isi di sini 3. Kemudian suku keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita isi di sini 6. Kemudian suku ketiga, ini suku ketiga ya, ini suku 1, suku kedua, suku ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, di sini kita mau lihat dulu aturannya apa. Nah, 3 ke 6, kemudian 6 ke 9, 9 ke 12. Dia naik, ya kan? Aturannya naik. Nah, kemudian dia naiknya tidak terlalu tinggi, maka kemungkinan besar ini adalah ditambah. Nah, berapa tambahnya? 3 ke 6. 6 kurang 3 itu ialah 3. Karena dia naik maka ditambah. Kemudian 6 ke 9. 9 kurang 6 ialah 3. Karena dia naik maka aturannya tambah. Kemudian ini juga 12 kurang 9 juga 3. Karena dia naik maka tambah. Ini demikian juga, otomatis ini tambah 3, ini juga tambah 3. Nah, 12 tambah 3 15. Kemudian 15 tambah 3 18. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau menggambar lagi noktah ini boleh ya ditambahkan di catatannya. Aturannya itu adalah ditambah 3. Berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 6. Nah, di sini udah ada pola bilangan 1, 4, 9, 16, titik-titik. Maka tentukan A, aturan pada pola bilangan tersebut, dan tulislah 2 suku berikutnya. Kemudian yang B suruh tentukan U3, yang C disuruh tentukan U5, yang D disuruh tentukan U6. Maka di sini bisa kita tulis, kita cari dulu aturannya apa. Nah, 1, 4, 9, 16, maka dia ini naik otomatis, dan naiknya itu tidak terlalu tinggi, maka aturannya itu ialah ditambah. Nah, tambah berapakah dia? Nah, 1 ke 4. Nah, atau lebih mudahnya langsung aja 4 dikurang 1. Berapakah dia? 3. Kemudian karena dia naik otomatis di sini aturannya tambah. Kemudian 9 4 ke 9, atau lebih mudahnya 9 kurang 4, yaitu 5. Karena dia naik maka ditambah. Kemudian 9 ke 16, selisihnya adalah 7. Maka coba lihat, ini aturannya 3, 5, 7. Ini merupakan pola bilangan ganjil. Nah,
Nah, ingat bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan intinya bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis ketika dibagi dengan 2. Nah, berarti selanjutnya ialah 9. Kemudian di sini 11, ingat bilangan ganjil. Nah, 16 ditambah 9 sama dengan berapa? 25. 25 ditambah 11 sama dengan 36. Oke, maka di sini sudah kita dapatkan dua suku berikutnya dan bisa kita tulis aturannya itu ialah ditambah dengan bilangan ganjil mulai dari 3. Ya, maka soal yang A sudah terjawab. Ini dia jawabannya. Kemudian yang B ditanyanya adalah U3 atau suku ketiga. Tinggal kita hitung aja. Ini suku pertama U1, kemudian 4U2, kemudian berarti U3-nya ialah 9. Jadi kalian tinggal isi aja. Kemudian yang C, U5 atau suku kelima, tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti U5 adalah 25. Kemudian yang D, U6. U6 otomatis 36. Sekian materi pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.